Kalanya tengkoraknya aja ada, udah pernah melihat saya nih. Di mana? Tapi bukan di sini, Di mana? di kampung. Tengkorak dongkol, Masih jalan. jalan tengkorak. Itu paling terseram lagi apa mah itu mak? Sosok apa yang melihat sosok apa di sini? Enggak ada, cuma harimau doang. Kalau Kunti ya, karena namanya Kunti katanya. Kunti mah udah pernah lihat. Sering. Ya udah sering mah. Cuma satu kali. Tapi ininya bolong belakangnya, rambutnya panjang. Sundel bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Untuk video kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah yang berada di tengah hutan. Dan beliau katanya tinggal sesosok suami istri yang jauh dari pemukiman warga. Untuk lebih lanjutnya, ikuti perjalanan kami menuju rumah. Disuguhi pemandangan yang sangat indah sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang cuacanya sangat cerah sekali ya. Wah, luar biasa sekali ini pemandangannya, bagus sekali dilihat dari ketinggian. Saya sudah berada di kaki gunung yang berada di atas ketinggian. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini pemandangannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali teman-teman. Nah ini kami harus melewati jalan bebatuan seperti ini ya. Nah ini mungkin kesini jalannya. Wow. Nah harus ekstra hati-hati karena jalannya sangat licin. Nah udah nampak dari sana rumahnya udah kelihatan teman. Nah wah di sini juga mungkin si emak ini nanam ini ya, apa ini, buah anggur. Nah si teman-teman lihat ya. Nah kebetulan si emaknya kayaknya ada nih. Nah di sini juga ngampar sawahannya, bisa teman-teman lihat, indah sekali. Wow, sejuk dipandang. Assalamualaikum. Kalau rasan emaknya ayah, mak, gamang. Alhamdulillah, mak. Abi teh di Sumedang, mak. Alah, tebih-tebih ka dieu nya. Aduh, ini tebih jalanna, mak. Mohon. Mak teh nyalira di dieu teh. Oh, mohon. Abi teh sareng rencangan mau ngerencangan di pangker keneh, mak. Hoyong geuning ngobrol-ngobrol, manawi teu kaabotan. Hoyong ngobrol-ngobrol mas, iya wae mah ngobrol sareng emak kumaha situasi di lembur kemarin kan emak bumina tebih sareng tetanggi gitu emaknya. Saat acan ngobrol-ngobrol abi izin istirahat lah sambil ngatos rencangan emaknya. Nah oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini di sini rumahnya ini si emak ya. Dari sana ke sini ini pesawahan. Nah ini sangat luar biasa, adem banget nih suasananya. Kami tadi dari atas sana teman-teman berjalan hampir sekitar 1,5 jam perjalanan kami. Masya Allah. Izin kami istirahat dulu sambil menunggu rekan dari belakang. Salamina abis cicing di dieu di dongkapan sundel bolong sama harimau sarang tengkorak. Itu udah masuk ke rumah emak? Iya udah masuk tapi udah ditutupin pintunya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana beliau ini merupakan satu-satunya orang yang sangat begitu pemberani sekali, tinggal sendirian di tengah hutan. Memang beliau masih memiliki suami, akan tetapi suaminya sering sekali pulang ke kampungnya Maya, Iya. untuk nengokin anaknya. Dan kebetulan emak ini juga kesehariannya kadang sering sendirian, dan pastinya kalau orang-orang yang hidupnya mencil jauh sekali dari pemukiman warga, dan beliau pun juga bisa dibilang hidup di tengah hutan, pastinya banyak sekali gangguan-gangguan
seperti makhluk halus, mungkin seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya pengen menanyakan mungkin nama, kabar Ma terlebih dahulu. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Ma, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf kalau boleh tahu, dengan Ma siapa ini, Ma? Ibu Ami. Ibu Ami. Ami. Kalau usia udah berapa tahun, Ma? 68. 68 tahun. Iya. Kalau suami berapa tahun umurnya? 80. 8. Berarti bedanya 3 hampir 100 tahun, berarti bedanya hampir 20 tahun. 30. 20. Emaknya berapa tadi? 68. Oh, 68. Ini berarti 20. bedanya 20 tahunan lah berarti. Ya. Itu awal mula Emak memilih tinggal di sini, emang di kampungnya nggak ada rumah atau tujuannya bagaimana, Ya, tujuannya kan ada di rumah di kampung kan, sama pakai sama anak gitu. Oh, rumah yang di Kampung ada, kampung. tapi dibuat sama anak. Dipakai sama anak. Iya, tapi saya milih di sini dekat kebun gitu. Udah berapa tahun di sini, Mak? 19. 19 tahun. Wah, udah lama juga berarti ya. Iya. Berarti setiap hari Mak selalu mengalami hal-hal misteri pasti seperti itu ya. Ya suka lihat gitu, tapi makhluk halus, tapi nggak tahu makhluknya apa gitu. Ya mungkin pasti kalau makhluk halus pasti selalu ada yang namanya hidup di hutan ya teman-teman. Iya. Tapi untuk kesehariannya itu, Mak, kalau untuk makan itu dari mana, atau dari kebun, Kan beli dari ke warung? kebun, dari tani tuh, suka tani saya. Ikut suami, nemenin suami. Emang berkebunnya apa aja, Mak? Kapol, ada Kapol, padi, terus ada pala gitu. kapol, pala, nanam Padi. sendiri. Nanam sendiri, ditungguin. Kalau ada berbuah, kalau nggak ada berbuah ya udah. Ini punya Mas semua tanah ini? Bukan, Punya siapa? punya saudara. Berapa hektar luasnya ini, Mak? Nggak tahu lah. Mungkin ada 300 kali. 300 bata apa Ya, hektar? 300 bata. 300 bata. Yang ngurus emak. Emak sama suami berdua. Tapi berhubung suaminya ini lagi ke kampung, Ya lagi pulang kampung. berarti nengokin emak anaknya. emak sendirian di sini. Berani gitu, Mak? Berani, nggak ada apa-apa. Masya Allah. Kalau untuk makan ya, Mak ya, misalkan emak pengen ayam, kalau sayur bisa nanam sendiri ya. Kalau misalkan emak pengen ayam, pengen telur, pengen ikan asin, itu nyetok banyak atau dikirim Ya sama beli anak? dari kampung tuh, dikirim sama anak ya. Sekali-kali dikirimin sama anak. Nah gini Pak, gini Bu, ini kan Ibu udah 19 tahun di sini semenjak mungkin rumah yang di kampung dipakai sama anak, dikasih Iya, ya. dikasih. Ini kan berarti hanya tinggal berdua sama suami, itu pun Iya. kalau misalnya suami lagi nggak kerja gitu ya Bu. Iya. Nah kalau selama Ibu tinggal di sini, biasanya kan kalau orang tua terutama suami punya banyak pengalaman mistis, entah itu ilmu dari leluhur, entah itu misalkan hal-hal aneh. Nah selama Ibu menemani sang suami, apa aja sih yang aneh di sini gitu? Ada yang aneh gitu. Heeh. Suka ada gitu makhluk harimau kali. Oh. Suka. Namanya juga di hutan gitu. Ada harimau? Ada harimau gitu. Banyak namanya di hutan. Semua juga ada satu apa. Berarti Ibu emang sering mergoki berarti. Iya. Sebesar udah lihat apa harimaunya itu, Mak? Ya, semoling kambing tuh. Kayak kambing tuh. Nah, sebesar kambing. Iya. Tapi nggak galak, Mak. Enggak. Kan udah masuk ke dalam kalau ada harimau. Oh, langsung masuk ke rumah. Iya. Oh. Kan nggak bisa ke rumah harimaunya. Tapi biasanya harimau tersebut sering memangsa apa aja, hewan ternak apa aja biasanya, Mak? Kambing. Kambing emak. Iya. Habis berarti kambing emak. Enggak. Cuma kan udah kelihatan nggak kesini lagi. Tapi Harimaunya. pernah ada yang dimangsa nggak harimau? Harimau Pernah emak? ada yang dimakan. Kambing. Gitu. Berapa ekor? 2. 2 ekor. Iya. Besar, Mak, Besar. kambingnya. Wow. Besar. Tapi untungnya, masih ada untungnya sih. Untungnya aja harimau tersebut memangsa kambing. Coba kalau memangsa emaknya. Iya. Jadi kan nggak ada yang beli kambing lagi nantinya. Kalau yang dimangsa kambing kan
emaknya bisa ngumpulin uang untuk beli kambing lagi seperti itu. Ya sekarang mah udah tua, nggak pernah beli kambing, nggak pernah apa kan, udah aja dari tani gitu. Oh itu berarti dulu waktu mah punya kambing. Punya banyak. Jadi memang kandang. Memang masuk akalnya. Jadi harimau kan indera penciumannya sangat tajam. Iya. Mungkin bau apa sih itu? Hanyir atau apa? Aroma manusia gitu. Enggak, aroma manusia bisa, aroma kambing bisa. Berarti itu waktu melihat harimau siang hari atau malam hari itu? Malam. Oh, malam hari ya berarti. Nah hingga saat ini harimau itu di sini masih banyak, Mak? Masih katanya ada, emang di hutan mah masih banyak. Tapi kalau ke sini mah nggak ada lagi sekarang. Sekarang mah udah nggak pernah lihat. Udah enggak. Sekarang mah. Emang jenisnya jenis seperti apa harimau itu, Mak? Kayak macam itu yang putih ada, yang hitamnya ada gitu. Loreng. Harimau putih berarti ya masuknya. Oh, harimau loreng tapi putih. Berarti gitu. itu harimau asli, bukan harimau gaib gitu. Ya nggak tahu, harimau asing nggak tahu gaibnya, cuma harimau aja taunya. Tapi maksudnya menunjukkan wujudnya ke ibu gitu. Iya. Oh. Jadi kalau di sini kan ibunya kan tinggalnya juga di lereng hutan ya. Iya, namanya juga di hutan, banyak buat binatang buas, banyak apa. Padahal rumah di kampung ada gitu ya, Maya? Ada, tapi udah dikasihin anak. Udah dipakai sama anak. Iya. Cuman ya mungkin Maya pengen menghabiskan sisa-sisa umur, pengen di sini, di gitu. hutan. Takut kan kalau di gunung ke kebun dekat gitu. Mau nanam padi dekat, mau nanam apa juga dekat gitu. Nyuruh dianterin nasi gampang gitu, gampang tuh. Nah kalau padi berarti digiling sendiri atau ke pabrik? Pabrik. Tetap ke pabrik padi mah, nggak di. Pabriknya ada di atas. Oh deket. Dekat dari sini cuma tuh pajak sini tuh kelihatan dari sini juga. Ya mungkin kalau untuk orang gunung 5 kilo 10 kilo deket ya, kalau untuk orang kota seperti kita ya itu amazing parah. Kalau saya dari sini ke kampung ya, jalan kaki. Wow. Udah saya mah dari situ, dari sini ke sana, dari jalan kaki, dari jalan situ ke sawah, jalan kaki. Nggak, kalau sekali-kali punya uang tuh naik motor, gitu naik ojek. Kalau nggak punya uang, biar bawa nasi, bawa apa tuh, biar jalan kaki, biar gendong cucu juga, bawa jalan kaki. Ini kan jalannya naik turun, Bu. Emang masih kuat? Ya kuat, itu dari tadi hujan kan sananya. Jalannya mantap ya tadi ya. Saya masuk ke jalan kaki tuh gendong anak kecil, gendong cucu. Yang penting jalannya bagus ya teman-teman, jalannya jalan. Ya ini mah udah bagus segini mah, waktu dulu mah kan jalannya ya kayak gini, gitu ya? Kayak gini aja. Nah Ibu, ini Ibu kan mungkin lama tinggal di sini ya atau mencil gitu. Ini sebetulnya si rahasia Ibu sebagai orang yang mungkin udah banyak sekali pengalamannya, dia terlihat segar dan udah sepuh ini tapi masih tetap jaga wadah, itu apa sih rahasianya, Bu? Ya, rutinitas yang Ibu lakukan gitu. Kalau saya mah banyak minum air putih, kebanyakan makan sayur gitu. Saya makannya gitu aja. Jadi goreng-gorengan itu lemak itu jarang. Jarang gitu, jarang. Ya udah dikasih dokter sana jangan makan yang goreng-goreng, Bu. Sana udah makannya sayur gitu. Setiap hari masak saya sayur apa saja. Apa daun singkong gitu. Daun kapol gitu. Enggak. Enggak enak sih daun kapol. Daun kapol sih, Bang. Oh, berarti daun kapol mah nggak bisa dimakan. Nggak bisa, nggak mau ngapain. Berarti bambu ya? Ya, nggak itu namanya ibunya ada banyak di sana. Jadi mungkin Ibu mah memanfaatkan apa yang ada di alam. Ya, apalagi yang ada di tanam saya gitu. Jadi kalau punya uang beli dari sayuran dari kota. Oh, stok. Tapi kulkas ada di rumah, Mak? Kalau di sini mah nggak ada, di sana mah di kampung mah ada. Stok kalau di kampung mah. Nah, kalau listrik itu ada nggak di sini, Mak? Ada. Oh, listrik ada. Berarti bisa nonton TV. TV nggak bawa ke sini. Oh, nggak ada TV. Nggak punya apa-apa di sini. Cuma
radio. Apa itu? Wow. Berarti kayak mengenang zaman 70-an gitu ya? Iya. Nama ada suara, nggak ada jirib gitu. Nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Ya kalau di kampung mah ada, TV ada gitu. Ya mungkin untuk menemani rasa sepi kalau suami lagi ke kampung ya mau dengerin radio. Iya. Gitu. Sampai malam dengerin radio. Kalau bapak lagi ke masjid, saya nggak ikut di rumah, dengerin bisa Isya dengerin radio. Gitu. Kalau bapak suka ke masjid waktu dulu. Sekarang mah udah tua. Tapi kalau boleh milih, mending hidup di sini damai apa mending hidup di kampung rame, Mak? Ya mendingan di kampung rame daripada di sini. Tapi Emak milihnya di sini. Enak di sini kalau lagi ginian gitu berdua. Tapi kalau udah pada tua nggak bisa apa-apa, harus ada yang ngurusin. Kalau biasanya kalau di hutan kayak gini sama suami itu adem ya Bu ya. Adem. Cek pada bahasa belum sampai ke jadi amis gitu ya Bu. Peribahasa cenah dahar teh dahar ge da urang teh kadah nurut ka suaminya. Nya kumaha deh. Ya, meskipun udah tua juga beliau masih romantis teman-teman. Tapi kalau malam pertama berarti sering. Oh ya Allah. Udah malam ke berapa ribu ya Bu? Udah malam berapa ribu itu mama. Ini kan emaknya usianya 68 tahun. Abahnya hampir 100 tahun ya. Iya. Tapi berarti keromantisan masih ada berarti, Pak? Iya, Bu. Ya nggak tahu. Kalau tidur gitu masih bareng. Ya tidur mah dari saya menikah sama saya udah 2 kali nikah. 2 kali? Sama suami yang ini ya. Tapi yang pertama di Kuningan punya anak 1, udah punya cucu 5. Wow. Punya cucunya 2, udah pada kerja, udah pada jadi guru. Oh, Masya Allah. Kalau Gitu. sama suami yang sekarang punya anak berapa? 4. 4. Yang 2 di Jakarta, yang 1 di Berarti Tasik. total ada 5 orang berarti anak. Ya. Oh. Yang 1 di Tasik, yang 1 ada di rumah, punya rumah sendiri, kosong rumah ibu juga di sana. Nggak ada yang nepatin. Tapi ibunya lebih memilih di sini. Di sini dulu, lagi saking enak, lagi Yang adem ya Bu ya. nyaman gitu ya. nyaman, adem. Nggak, kalau nggak punya duit ya tenang aja, Makan tenang, seadanya diem, gitu ya, Bu ya. makan seadanya. Kalau nggak ada sayur yang enak mungkin daun kapol. Nggak mau daun kapal mah deh. Kalau ada makanan kan suka dikirim sama Oh anak. iya benar. Masya Allah. Ini yang namanya tua bahagia seperti ini ya teman-teman. Jadi anak semua udah pada jadi orang, maksudnya udah pada kerja, udah punya berkeluarga. Jadi emak sama bapak ini konsepnya udah bisa menikmati hidup. Iya. Nggak Udah. ngurusin biaya anen gitu ya, udah nggak ngurusin misalkan nggak punya uang. Pokoknya nggak punya uang sama nggak punya uang sama aja sih ya. Iya. Ya. Ditanyai sama anak, "Ma punya uang nggak?" Enggak punya. Ah, jangan bohong gitu. Dikasih. Kalau nggak punya tadi kirim ya sana gitu. Masya Bilang Allah. aja kalau nggak punya uang Enak ini hidup kayak gitu enak. Jadi gitu. fokus bertani, Tani. uang ngalir dari anak. Iya. Masya Allah. Kalau tani saya kan nggak tani, saya mah suruh di Oh, orang lain, uangnya Jadi- dikirim dari anak. wih, Jadi bos, jadi bos. bos ya Masya Kan Allah. jadi bos, kasihan sama ibu iya. sama bapak. Kalau bawa padi nyuruh orang lain, nyangkul nyuruh orang lain, bawa nasi juga ke sawah. Kalau nggak di, Mantap ya. saya mah nggak suka bawa nasi, udah aja dikasih uang segitu sehari, kasih rokok, kasih kopi, Bersih berarti ya. 100 gitu. Ya, Bayarnya 100 per hari. Terus kalau dikasih kopi, kasih makuah ya, terus kasih rokok 1 bungkus sehari laki, kalau perempuan 50 gitu. Berarti yang namanya impian setiap orang bahagia di masa tua itu seperti ibu ini. Jadi bertani itu nggak harus terjun ke sawah langsung ya. Iya. Cukup bayar yang kerja, kita nonton, panen. Panen juga ada yang manennya Bu. Ada nyuruh, Wih, mantap. Bos ini, Bu. Bos. bukan bos, cuma nyuruh doang gitu. Tapi Saya mah cuma jemur gitu di rumah.
Tapi yang namanya asli orang kaya seperti ini sih aslinya. Benar, benar. Bukan orang kaya, saya mah cukup Amin. aja. Amin. Amin. Orang kaya Amin. mah Amin. cukup aja makan gitu. Tapi- Enggak suka Tapi beli. Bu, mungkin ada pasti ada aja yang orang kan yang nonton video ini. Wih, ini enak banget Hidupnya ya. hidupnya di kampung, nggak mikirin ekonomi, makan tinggal misalkan kalau beras kan udah nanam, singkong tinggal ngambil, terus rempah-rempah cabai-cabean, kapur, itu kan semua ada ya Bu, Iya. termasuk bawang. Apalagi coba kan kalau udah sepuh kayak gini tinggal menikmati hidup di alam gitu ya. Iya, iya. Mungkin nggak butuh misalkan main ke mall atau ada aja Kampung mah pengen. tahu mall. Kalau itu saya, "Mau, ayo orang main ke mall." Ngapain ke mall? Buang-buang uang. Gitu aja. Emang kalau ke kota. Saya juga suka ke kota. Ke Lebeng, ke Cucuk, ke Karawang, ke Jakarta. Enak gitu ya. Yang ini 1 minggu. Gitu. Bapak mah tara ikut sok mabok. Maksudnya mabok Mabok minuman. mobil. Mobil gitu. Mabok mobil. Kali kan nggak suka mabok. Berarti Mak utang nggak punya ya Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uang Hidup nggak mikirin Ya, kalau beban. utang gitu, kalau ke warung gitu ya. cuma kecil berarti. Itu ke warung 100-200 mah wajar lah. Namanya juga orang hidup ya. ya iseng-iseng mungkin kalau ke warung mah. Mungkin Jajan. lupa bawa mungkin Maknya. Iya. Ya, makanya kalau ini saya petik dari obrol si ibu ini, ya budayakan gitu tuh belanja ke warung tetangga ya, Iya. bisa ngutang, terus perekonomian juga bisa muter. Kebanyakan di orang di kita, mohon maaf ya, kita belanja ke mall itu uangnya nggak muter. Secara logika kalau kita belanja ke warung tetangga, uangnya itu muter. Nah, yang punya warung belanja sayur dari tetangga juga, jadi uangnya muter. Tapi kalau misalkan ke supermarket yang besar itu uangnya langsung disetor ke pusat. Gitu. Yang kaya pusatnya. Kalau di Kalau sini saya kan, mah kalau di sini kan, pernah ke mall mah. kalau di sini kan berarti bisa ngutang juga. Nah, itu Bisa. kelebihan belanja dari tetangga. Kalau Jadi- gini teh, kayak saya di sininya udah nggak punya uang gitu. Ntar pulang kampung. Kalau ada yang kirim anak gitu, ada jual apa gitu. Boleh pinjam utang dulu. Ntar gajian saya pulang Wih, gitu. mantap. Bisa. Alhamdulillah. Gitu. Ya mungkin kembali ke obrolan misteri tadi Mak. Mungkin penonton pasti pengalaman-pengalaman history ya, misteri tentunya itu pasti sedang menunggu ini. Tapi Mas sendiri pernah nggak itu mengalami hal-hal seperti yang melihat penampakan gitu? Kan hidup di hutan itu pasti ada tuh yang namanya penampakan berbagai macam sosok gitu, atau sosok kuyang. Ada nggak kalau kuyang di sini Mak? Kuyang itu yang kepala, jantung, usus. Enggak, kepalanya manusia, kepalanya orang. Tapi cuman ada ini aja usus, lambung, jantung. Ada yang kepalanya tengkoraknya aja, ada. Udah pernah melihat saya mah. Di mana? Tapi bukan di sini, Di mana? di kampung. Hmm. Tengkorak dongkol. Masih jalan. Jalan tengkorak. Berarti hantu kepala itu. Tengkoraknya jalan. Udah tengkorak jalan. Tapi udah kan bilang sama bapak, di mana? Tapi udah langsung nggak ada lagi. Tengkoraknya. Nah itu Udah, paling tapi- terseram lagi apa Mak itu Mak? Sosok apa? Sering melihat sosok apa di sini? Nggak ada, cuma harimau doang. Wah, Cuma- sosok harimau paling seram berarti ya. Iya, paling serem. Oh, berarti kalau hantu mah nggak terlalu serem. Nggak ada hantu ya. Kalau Kunti ya, kan namanya Kunti katanya. Kunti mah udah pernah lihat. Sering. Ya udah nggak sering mah. Cuma 1 kali. Tapi ini bolong belakangnya, Oh, rambutnya panjang. Sunda. Sundel bolong. Iya, Di sini. bukan di sana kampung. Oh, di Ah, kampung. ininya rumahnya dekat. Ini rumah dekat Lebak gitu. Oh. Berarti lebih serem di kampung Daripada di sini. daripada di sini yang di hutan. Kalau di sini mah mungkin ditaruhnya sama harimau. Iya, udah pernah lagi anak-anak lagi pada kecil. Dan makan ini orang-orang termasuknya orang zaman dulu ya. Iya. Berarti lahirnya tahun berapa Mat? 50. 52 apa? 52 atau seberapa tuh? Mm-mm. Lupa lagi ya, udah tua. Itu kan kalau orang-orang zaman dulu pasti sering mendalami ilmu-ilmu itu Mak.
Ilmu naonnya? Misalkan ilmu kecantikan. Enggak, ibu mah nggak pernah awet lagi muda. kecantikan, nggak pernah pakai apa-apa. Orang di kampung. Maksud teman saya mungkin gini, biasanya kalau orang-orang zaman dulu suka banyak jampeknya gitu, tabu. Intinya Nggak punya punya. banyak ilmu. Batu barangkali suami punya. Ya nggak tahu suami mah, Oh. saya mah nggak punya apa-apa. Oh, Punyanya Bismillah doang, Mantap, gitu, ya. Fatihah. Geus padu, Masya Allah. mana mbak Bismillah bae entos, naon Bismillah. Masya Nggak Allah, punya teman-teman. ilmu, takut nggak susah mati. Benar. Jadi seperti ini kisah dari Ibu siapa tadi, Mak? Ibu Ami, Dari Ibu Ami ya, kalau di kampung namanya Emak, kalau di sini di Sunda. iya, Mak Ami. Pengalaman beliau, jadi selama tinggal di hutan, yang namanya tinggal di hutan pasti teman-teman tahu lah. Selain dari beliau ditemani dengan suasana-suasana suara alam, jadi beliau sering sekali didatangi oleh sosok harimau dan tadi sosok tengkorak dan kunti ya, Mak ya. Jadi pengalaman paling terseram yang dialami beliau ini pengalaman itu sering didatangi sosok harimau. Memang pada faktanya kalau harimau itu kalau melihat manusia takutnya menerkam, teman-teman, dan timbullah sebuah mungkin pemangsaan, bukan pertarungan ya, pemangsaan, dan akhirnya menjadi korban dari keganasan harimau tersebut. Kalau hantu mah paling cuma ditakut-takutin, cuman gitu ya, Maya. Iya. Enggak gitu juga, Pak. Kalau harimau kan itu langsung diterkam, jadi seperti itu. Jadi pengalaman melihat harimau itu pengalaman paling terseram menurut dari Maisah ini. Bukan Maisa, Siapa? Ami, Maami. Astagfirullahaladzim. Dan mungkin untuk Mak tersendiri, dari saya dan mungkin dari teman-teman ya, Mak jaga diri baik-baik. Mungkin kalau malam jangan dibuka pintunya, takut ada binatang buas. Selain dari binatang buas tadi, mungkin yang takutnya itu ular kobra. Tuh, ular kobra masuk ke dalam rumah itu bahaya, takutnya keinjak, kepacok gitu, seperti itu. Ya mungkin Mak terima kasih banyak atas waktunya. Mak sudah meluangkan waktu buat saya dan tentunya buat penonton. Semoga Mas selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Ya, Mak, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.